Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Dimas selaku dosen pengampu pemrograman web lanjut. Di sini perkenalkan saya Yolanda Eka Putri Setiawan dengan NIM 22417600028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang, tentang POS. Baik, pertama-tama adalah kita, akses dengan URL public home. Nah, di mana public home ini akan menampilkan halaman homepage yang berisi home, about, dan juga product. Dan di halaman homepage ini, kita bisa login, di mana akan mengarahkan pengguna ke halaman login. Baik, untuk di halaman homepage sendiri, saya melakukan modifikasi pada beberapa file. Yang pertama adalah, di view sendiri saya menambah, folder homepage dan juga file home.blade.php. Kemudian untuk, di controller sendiri, saya menambahkan home controller dan juga terakhir adalah kita menambahkan, routing di web.php. Baik, saya akan bahas terlebih dahulu dari web PHP di mana, di sini saya menambahkan root, dengan metode get yang berisikan URL home, di mana jika user, mengakses URL home, maka sistem akan mengakses, home controller dan mengeksekusi, metode index. Nah, di home controller sendiri itu ada apa aja? Nah, di home controller ini saya hanya ada metode index, di mana dia akan return view dari home. Nah, kemudian di view home.blade.php ini, saya menggabungkan antara, template dari admin LDE dan juga CSS. Baik. Nah, dari, pertama-tama ada link, di mana dia akan, link aset dari admin LTE itu sendiri. Nah, kemudian untuk CSS-nya sendiri, kita ada di body, tentunya akan, yang mengatur font family atau font dari, halaman ini tuh apa aja gitu. Kemudian di bagian hero ini ada tag home. Nah, seperti yang kita lihat, di belakangnya ada background, kemudian ada overlay-nya yang gelap. Nah, ini kita, di sini saya atur di tag home, ada background image dengan URL-nya storage1.jpg. Nah, untuk overlay-nya sendiri ini kita atur di tag home, before. Di sini, di background di RGBA 001390.8, di mana, 0.8 ini adalah opacity, dari warnanya. Kemudian lanjut, di home H1 untuk mengatur tulisan, home page juga mengatur tulisan, home button dan home button hover juga dilakukan untuk mengatur, button di sini. Nah, kemudian untuk feature image adalah di bagian, about, mengatur, foto yang ada di sini, tingginya, lebarnya, kemudian marginnya berapa. Kemudian, ada about H2, mengatur title ini tentang kami. Kemudian ada about dengan padding 60 pixel, yaitu mengatur, jarak dari, section about ini. Tentunya terakhir di sini ada products, di mana ada 6 kategori products dengan 6 card. Di sini ada gambar, ada tulisan. Di products ini ada color black dengan padding 60 pix. Jadi, tulisan di section products ini nantinya akan menggunakan warna hitam semuanya dengan, jarak masing-masing objek adalah 60 pix. Kemudian ada products H2 mengatur ini judul kategori produk, produksi IMJ tentunya mengatur tinggi, lebar dari gambar-gambar yang ada di card. Seperti itu, kemudian ada kategori card hover pakai transform. Di sini ada animation-nya. Baik, selanjutnya adalah di sini adalah, HTML-nya seperti HTML-nya aja, untuk struktur penulisan ini. Kemudian, di sini ada jQuery, maksudnya link jQuery untuk,
CSS di halaman ini. Nah, setelah itu eh, kita ke halaman login dengan klik login di sini. Nah, maka akan muncul halaman login. Dan jika misalnya pengguna belum punya akun, bisa klik daftar. Nah, seperti ini untuk bagian register. Nah, di sini pada halaman login sendiri, saya juga menambahkan banyak file. Yang pertama kita ada butuh views-nya. Di sini views-nya ada di folder out, loginblade.php dan register.blade.php. Kemudian di config ada out.php. Kemudian di controllers ada out controllers. Baik, akan saya jelaskan satu persatu dari ini. Dari WPHP dulu. Nah, di WPHP sendiri tentunya kita men-setting root-nya. Jadi ketika user mengakses ada /login, maka akan mengakses control out dan mengeksekusi metode login. Nah, di bawahnya hampir sama, tapi dengan metode post, dan dia mengeksekusi post login, di mana post ini dia akan menangkap data yang dikirimkan oleh user ketika dia klik button masuk. Nah, kemudian akan mengakses out controller dan mengeksekusi metode post login. Untuk logout sendiri, kan nanti di dashboard ada menu logout. Nah, jadi ketika dia klik logout, maka akan out control akan diproses dan mengeksekusi metode logout. Dan untuk register hampir sama. Ketika dia nggak punya akun dan klik daftar, maka akan mengakses URL register. Nah, di sini out controller akan mengeksekusi metode register. Nah, kemudian ketika user klik tambah, maka dia akan mengeksekusi metode store. Nah, mari kita lihat di out PHP terlebih dahulu. Nah, di sini ada setting users, driver, eloquent, model, app, models, user, model class. Nah, di mana ini nanti yang akan user model ini yang akan digunakan sebagai autentikasi pencocokan dari username dan password. Di out control sendiri yang seperti tadi saya jelaskan, ketika login, maka ketika mengakses login, metode login akan mereturn view loginnya. Kemudian nanti ketika udah diisi field-nya dan klik tambah, maka post login yang akan bekerja. Dicocokkan apakah username sama passwordnya sama. Kalau misalnya benar, maka dia login berhasil. Kalau salah, ya login gagal. Kemudian logout tentunya ini dia akan melakukan logout dan kembali ke halaman login. Terus untuk register sendiri hampir sama, dia return view register yang diikuti dengan level ID dan level nama. Nah, terus ini yang store juga hampir sama. Ada rules-nya nih, kayak misalnya level ID itu wajib dan tipe datanya gimana, minimal berapa, kayak gitu. Nah, setelah divalidasi, nah kalau misalnya benar, maka user model akan create dari data yang sudah didapatkan. Kemudian akan di redirect login untuk user login dengan user baru. Untuk login di views-nya sendiri, di login Blade, itu saya juga mengkombinasikan antara admin LTE dan CSS. Di sini ada CSS body, tentunya mengatur display, font family-nya apa, marginnya berapa, kemudian image containernya ini mengatur, tadi kan ada gambar di sebelah kiri, nah itu untuk mengatur apa namanya, size-nya berapa, login kontainernya itu untuk yang di login box yang di sebelah kanan itu warnanya gimana, terus itemnya itu center atau gimana, justify kontennya. Nah, seperti itu, dan buttonnya juga warna apa. Ini untuk input grupnya. Nah, ini untuk detailnya. Input grupnya kan ada border radius, ada kayak ini masih transitionnya, border bordernya dari inputnya tuh warna apa. Nah, kayak gitu kita atur di sini. Nah, selanjutnya
di body ini tentunya adalah tag HTML dari struktur penulisan halaman login itu tadi. Nah, selanjutnya di sini ada script. Script ini berisi jQuery di mana ada CSRF token, yaitu yang digunakan untuk mengamankan dari beberapa serangan gitu, pokok beberapa hal yang tidak aman. Nah, setelah itu, setelah dia dikasih ini akan mengeksekusi ini validate rules. Jadi setiap user ngisi itu akan divalidate apakah udah sesuai dengan rules yang ada di script ini. Kalau misalnya nggak sesuai, maka akan muncul pesan error. Nah, ketika dia di-submit handler, di-submit, URL-nya adalah form action, di mana tadi form action-nya itu URL login. Jadi ketika dia habis klik masuk, maka akan mengakses URL login. Kemudian type-nya form method, di mana nih post, kemudian data, form serialize. Nah, nanti setelah itu, kalau misalnya berhasil, respon statusnya berhasil, maka ini muncul titel berhasil. Kalau misalnya gagal, akan muncul titel terjadi kesalahan. Nah, untuk yang di bawah, ini adalah error handling. Untuk register, hampir sama. CSS-nya juga sama sebenarnya. Kita hanya nambahin field level pengguna dan juga nama dari user yang akan daftar. Di bawah juga sama, script-nya akan divalidasi di rules, apakah sudah sesuai inputannya, kemudian di submit handler juga sama, akan dikirimkan sesuai dengan URL-nya, type-nya juga akan dikirimkan. Nah, kalau misalnya berhasil, maka ada tulisan berhasil, kalau gagal berarti jadi kesalahan. Baik, saya akan mencoba untuk daftar. Misalnya adalah administrator, username-nya admin 22, kemudian namanya Yolanda, passwordnya 123456. Eh, Kita login aja dari admin 123, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, maka akan muncul login berhasil. Di sini adalah dashboard. Kita akan ke dashboard. Nah, kemudian ada beberapa menu, ada profil pengguna, level user, data user, kategori barang, data supplier, stok barang, transaksi penjualan, dan logout. Di sini saya akan menjelaskan di profil pengguna, kemudian data user, stok barang, dan transaksi penjualan. Karena untuk di level user, kategori barang, data barang, dan supplier sendiri itu dia hampir sama menunya, CRUD biasa. Nah, sekarang kita ke profil pengguna. Di profil pengguna ini memunculkan foto, kemudian ID punya berapa, namanya siapa, levelnya apa, kemudian data akunnya ada username-nya apa, passwordnya apa. Tuh. Nah, di sini, kemudian di profil user ini kita bisa edit profile. Nah, namanya kita ganti Yondeka Putri Setiawan, kita simpan. Nah, data berhasil di-update. Nah, kemudian di sini sendiri di bagian menu profile saya membuat beberapa file yaitu pertama ada di profile controller, terus kita juga membutuhkan user model dan tentunya adalah views-nya itu di folder profil nih ada index dan edit. Kita mulai dari profile controller.
dari web PHP dulunya aja, rootnya dulu, rootnya. Nah, ini di rootnya di sini saya menambahkan root untuk ke profil. Jadi ketika user tadi klik menu profil, maka dia akan mengakses URL profil. Nah, maka akan profil controller bekerja dengan mengeksekusi metode index. Nah, kalau misalnya user klik button edit tadi, maka akan akses eh, profil ID edit aja. Kemudian kalau udah diklik simpan, maka maka akan mengakses root profil ID update Ajax dan mengeksekusi controller update Ajax. Kita ke controller. Nah, seperti yang tadi ada index. Index ini untuk mereturn view dari profil tadi. Ini profil index profil. Edit Ajax ini untuk mereturn form edit Ajax. Kemudian untuk function update Ajax tadi setelah user me, apa namanya mengubah nama terus apa-apanya, nah itu dia akan diupdate. Jadi ada beberapa rules dari level ID, username, nama, password, avatar, kemudian divalidate. Terus kalau misalnya benar, maka dia akan lanjut mengeksekusi di bawahnya. Di sini eh, user model find ID. Jadi kita mendapatkan ID dari usernya itu tadi, data dari user model berdasarkan ID yang didapatkan. Nah, kemudian ini kalau misalnya passwordnya tuh nggak diubah, ya dia akan dikeluarkan dari request gitu. Jadi biar nggak dihitung dia masih belum ngisi. Kemudian ini untuk avatarnya, misalnya ini dari out user. Nah, jadi file name-nya ini nanti akan disimpan dengan format profile dan user ID yang sedang login gitu. Dan di sini dicek apakah di pet gambar itu udah ada apa ada foto sebelumnya. Kalau ada ya dihapus aja, diganti tuh. Nah, kemudian kalau misalnya emang dia nggak mau pakai avatar, nah dia akan pakai profile default yaitu profilpic.png. Nah, kalau udah selesai, maka akan diupdate nih. Diupdate sesuai dengan ID user yang login saat itu. Username-nya ini sudah berhasil. Kemudian di profil controller, nah ini kita butuh user model juga. Hampir sama model, kemudian di index profil.php ini saya hanya, oh ya ada CSS-nya juga. Nah, kalau di sini kan hanya struktur penulisan ya, struktur penulisan di index profil ini, yaitu dia ID pengguna, dia memanggil variabel user yang tadi udah kita definisikan di controller, user ID-nya berapa, kemudian data akun tuh. Nah, di sini ada button di mana akan mengarah ke URL profile edit Ajax kalau diklik. Nah, di CSS-nya sendiri ada yang mengatur image, yang mengatur tadi list group item. Kan ada beberapa ini ID penggunanya apa. Nah, itu diatur di list group item, terus ada card-nya juga tadi yang besar itu, terus ini mengatur margin elemen-elemen, ini mengatur eh, jarak tulisan-tulisan. Nah, ini yang model action ini maksudnya adalah kan karena kita akan mengakses Ajax ya. Jadi butuh modal action kayak gini. Jadi ketika diklik dia akan show akan ngeload URL-nya yang tadi ke edit Ajax dan kemudian akan ditampilkan. Hampir sama kayak yang di index, sebenarnya di edit itu di sini ada struktur penulisan, kemudian di formnya actionnya adalah URL profile, user ID, update Ajax, di mana nanti ketika habis submit itu dia akan mengakses update Ajax.
URL update Ajax, di mana tadi kan URL update Ajax itu dia akan melakukan update ya, melakukan update dan menyimpan update. Metodenya post dan ID-nya from edit. Ini sama menampilkan ini value-nya username ini maksudnya adalah value-nya saat ini. Dia ngambil dari variabel user yang udah didefinisikan di kontrol tadi. User ini kan isinya apa namanya? Selekan dari tabel user model kan. Tuh. Nah, kemudian untuk di script-nya sendiri tuh hampir sama. Ini untuk yang avatar change function ini itu maksudnya adalah ketika kita ganti foto, itu dia langsung ada previewnya gitu, langsung berganti ada previewnya. Kemudian untuk yang bawahnya sendiri ini ada validate sama. Jadi setiap form itu, setiap input field nanti itu divalidasi apakah udah sesuai dengan rules yang di sini. Kalau misalnya nggak sesuai, ya akan muncul tampilan error di bawahnya. Kemudian ada submit handler function form. Nah, ini ada variabel form new form data. Nah, di sini digunakan ketika sebuah inputan itu dia menangani adanya dokumen gitu, adanya dokumen. Dia pakai form data. URL-nya form action, jadi nanti ngarahnya ke update aja, formnya method, post, kemudian form data, content type-nya post, process data post. Nah, nanti akan apa namanya? Diproses. Kalau misalnya berhasil, ya ada tulisannya berhasil. Kalau gagal, lihat tulisannya terjadi kesalahan. Ini adalah sama error handling-nya. Nah, untuk yang blend function ini sengaja saya tambahkan. Jadi ketika udah habis klik simpan berhasil, nah itu dia akan langsung auto reload gitu. Jadi kita nggak usah perlu refresh lagi. Gitu untuk yang profile. Kemudian saya akan menjelaskan di data level user aja deh. Nah, di data level user ini sebagai perwakilan CRUD, create, read, update, delete. Mungkin di data user aja deh, data user aja. Di sini ada beberapa menu, yaitu import, export, dan juga tambah. Nah, menampilkan kayak gini. Filternya level pengguna. Nah, dia akan menampilkan yang administrator aja. Nah, saya akan coba dari tambah dulu. Tambah. Nah, ditambah ini, dan saya akan menjelaskan dulu profil user ini dia dapat dari mana aja. Yang pertama adalah saya membuat user controller, user model, kemudian, nah ini di folder user views-nya ada home blade, bukan home blade, tapi ini sebentar ada confirm Ajax, create Ajax, edit Ajax, export, import, index, dan show. Nah, jadi dari web root-nya tadi, nih di sini banyak banget. Nah, saya akan jelaskan dari user control dulu aja deh. Nah, dari ini. Jadi logika dari ini adalah user, ketika URL-nya user, maka dia akan mengakses user control dengan metode index ini. Nah, kemudian kita klik tambah. Nah, klik tambah. Nah, di sini berarti akan mengakses di create. Create public function dari yang create Ajax. Create Ajax ini. Nah, ini user create Ajax. Dia akan return user create Ajax. Kemudian kalau misalnya udah selesai, udah diklik simpan, maka dia akan mengeksekusi yang store Ajax. Hampir sama kayak yang tadi di menu profil, ada rules-nya ini. Kemudian ini user model.
create, kemudian kalau misalnya nah, bedanya kalau yang di sini itu hmm, bedanya kalau yang di sini itu ini akan disimpan dulu pakai profil pic default. Jadi biar kita tuh dapat ID-nya dulu, ID usernya dulu yang baru. Nah, untuk digunakan menyimpan penamaan dari file name gambar profil itu tadi. Jadi gitu. Jadi setelah dia disimpan pakai gambar default, maka dia akan langsung mendapatkan ID-nya dan akan di-save dengan file name yang baru nih tadi yang di-upload sama user. Create Ajax, kita coba dulu Create Ajax. Oh ya, saya jelaskan juga di view-nya Create Ajax. Ini ada apa aja? Ini untuk struktur penulisannya sih hampir sama. Di formnya tentunya UX action-nya ke user Ajax, di mana nanti akan meng-create mengakses user controller yang store ya, yang store metodenya post, ada level, ada username, ada nama, password, pilih foto profil. Nah, di scriptnya ini, di JavaScript-nya hampir sama, dia ngevalidate tiap input field apakah sudah sesuai dengan rules ini. Kalau nggak sesuai ya ada errornya. Terus kemudian ini hampir sama kayak di profil tadi sebenarnya. Ini di Ajax-nya ini ada form action-nya, nanti langsung arah ke Ajax, langsung ngeeksekusi yang metode store Ajax. Nah, habis itu ini tabnya post, ini datanya form data. Kalau misalnya berhasil ya ada muncul notifikasi berhasil, kalau gagal ya jadi kesalahan. Gitu. Mari kita coba untuk yang tambah. Di sini ada kita pilih administrator. Username-nya admin 33 deh. Namanya ini nama adik saya. Passwordnya 56789. Mari kita jangan ding. Kita upload foto profil. Nih kita upload foto. Kan yay berhasil. Nah, akan auto reload dan tersimpan ada fotonya, ada ininya, ada ininya, ada ininya. Selanjutnya adalah edit. Ada edit, kita coba edit. Bagian edit, edit, edit. Nah, akan muncul ini kan previewnya. Oke, saya jelaskan di bagian edit dulu. Di bagian edit, ketika user mengakses edit, maka dia akan mendapatkan ID-nya, user mana yang dieditkan. User mana yang diedit, kemudian akan mengakses edit Ajax dan update Ajax. Kita ke kontrol lagi. Nah, di edit Ajax ini hampir sama yang di profil, dia akan nge-return view user.edit Ajax. Setelah di return view-nya, user kan kayak langsung ngisi gitu namanya apa. Setelah diklik simpan, maka akan mengeksekusi metode update Ajax. Tentunya harus divalidasi dulu kan. Harus divalidasi dulu validasi dulu ini. Oh, dia ambil request. Eh, ini tuh rulesnya kayak ini nih. Terus divalidasi nih, divalidasi hasil requestnya. Kalau misalnya benar, ya berarti lanjut eksekusi yang bawahnya. Kalau salah ya ada validasi gagal. Berarti ada yang salah nih. Nah, kemudian hampir sama kalau misalnya passwordnya nggak diubah ya udah di remove aja dari request dari validasi itu. Kemudian ini avatar. Kalau misalnya avatarnya ada fotonya, nah ini file name-nya akan disimpan dengan profile user ID. Nah, kalau yang di profil tadi itu kan dia out user ID. Jadi dia menyimpan nama profil dengan user ID yang login saat ini. Kalau di sini adalah user ID yang dia ubah, bukan user ID yang dia login gitu. Nah, kenapa gitu? Karena biar kalau misalnya dipakai user ID yang login saat ini semua, ketika saya ganti foto user ID saat ini, maka foto user ID yang ini akan terubah gitu. Jadi akan keubah semuanya.
Nah, untuk menghindari hal itu, maka pakai kayak gini. Nah, setelah itu di-update username, request username, nama, password, level, dan avatar teknik. Dan akan udah di-redirect kembali ke halaman indeks tadi. Kita coba untuk update profil user aja. Saya ganti pakai ini deh. Pakai foto ini, kita open. Nah, dia gantikan, kemudian simpan. Nah, data berhasil di-update. Kita lihat perubahannya. Nah, terubah. Selanjutnya adalah detail. Detail, kita klik detail. Nah, sebenarnya hampir sama kayak yang profil tadi, cuma dia nggak bisa edit kan. Kalau edit ya harus kembali lagi ke tadi bagian indeks. Nah, di bagian detail ini tentunya kita harus membutuhkan controller yaitu show. Nah, jadi ketika diklik show, klik detail, dia akan ngarah ke ini root get user ID yang akan mengeksekusi show, metode show. Metode show, kita ke controller, kita ke show, mana show. Sebenarnya kalau metode show-nya itu sendiri aja dia cuma ini sih, eh nih, bersama. Nih, dia cuma ini deh, return view dengan selekan data ini. Nah, kemudian kita lihat di blade-nya, show blade. Nah, ini hampir sama ada desainnya kayak yang di profil. Ini ada dia request ini. Jadi nih di sini maksudnya adalah kalau dia nggak punya avatar, nah ini kita isi dengan gambar default biar nggak kosongan. Nah, terus ini user. Nah, variable user ini maksudnya adalah variable user yang dari controller. Itu. Jadi biar kita bisa dapetin si user ID-nya berapa, namanya siapa, levelnya apa, username-nya siapa. Untuk CS-nya sendiri sama, ini juga buat image circle ini apa ngatur gambar, terus ini ngatur input field-nya biar bagus, terus card, ini tulisan-tulisan. Segitu untuk yang show. Nah, setelah itu adalah delete. Kita klik kembali. Nah, misalnya saya akan menghapus ini, data ini, kita klik hapus. Nah, ada konfirmasi apakah kamu ingin menghapus. Coba kita hapus. Ya. Nah, data berhasil dihapus. Nah, dia akan auto reload dan terhapus. Nah, untuk yang hapus itu tadi, itu kita butuh, bentar kita keluar dulu, akan mengakses ini. Delete Ajax akan dikonfirm dulu, yang tadi muncul konfirmnya. Kalau misalnya di yes, maka dia akan ke eksekusi delete Ajax. Dari user controller ini confirm Ajax, dia hanya mereturn blade, mereturn view dari confirm Ajax. Kemudian setelah true, maka method delete akan dieksekusi, yaitu dia akan menghapus data yang dipilih. Confirm Ajax di sini hampir sama struktur penulisannya. Nah, ini form actionnya adalah URL menuju ke delete Ajax ketika dia klik ya. Nah, untuk di scriptnya sendiri hampir sama. Nah, dia nggak ada rules karena dia hanya konfirmasi aja. Kemudian ini untuk URL-nya sama, dia akan ke delete Ajax, type-nya adalah post. Ini, kalau misalnya berhasil, maka akan tulisan berhasil, kalau gagal akan terjadi kesalahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah export user Excel. Nah, kita klik. Nah, maka akan akan terdownload seperti ini. Export user PDF.
seperti ini. Nah, untuk import user sendiri, untuk export Excel, itu kita butuh metode export Excel di sini. Jadi, kita select data apa aja yang akan diekspor, kemudian kita set di Excel-nya itu di kolom A1 itu berisi apa, B1 berisi apa, gini gini gini. Terus habis itu kita atur font-nya, kalau header itu bold. Nah, terus habis itu di sini adalah perulangan untuk mendapatkan data dari tabel. Kemudian ini untuk identitas dari Excel-nya. Nah, untuk ekspor PDF sendiri hampir sama. Kita select kolomnya apa aja yang mau diekspor, yang mau ditampilkan. Kemudian ini load view, juga user export PDF, kemudian langsung di-download. Seperti itu. Nah, kemudian untuk import sendiri, import ini, nah, nih, import ini kita definisikan dulu rulesnya bahwa filenya itu harus Excel, terus divalidasi dulu apakah benar. Kalau nggak benar ya berarti ada salah. Terus ini nanti ini terus habis itu, nah ini tuh di step by step ya, di read dulu filenya. Habis habis itu habis di load dulu. Habis itu sheetnya tuh ditaruh di array, dijadikan array. Nah, nanti arraynya masuk di insert. Nah, nanti insert ini isinya kayak gini. Nah, kita coba untuk yang import user pakai Excel ya. Ini terus saya itu nyimpannya di public. Ini template user, open, upload. Nah, import, kita lihat penambahannya. Nah, sudah ditambahkan. Nah, mungkin itu untuk yang perwakilan CPUD dari seluruh apa namanya seluruh fitur, karena hampir sama semuanya. Ada import barang, ekspor ini, ada ekspor, impor, hampir sama semuanya. Mungkin saya akan melanjutkan ke stok barang. Nah, di mana stok barangnya juga hampir sama, tapi saya akan menjelaskan hmm, di daftar stok barang ini kita pakai beberapa join. Terus ini seperti ini untuk yang transaksi penjualan. Ada detail penjualan di sini, transaksi penjualan. Nah, ketika kita klik detail, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang stok barang sendiri, itu detailnya seperti ini. Kita kembali. Nah, untuk di barang sendiri itu kita butuh hampir sama tadi. Di show dan juga stock controller, ada stock model. Nah, di stock model ini kita membuat relasi ke beberapa tabel. Yang pertama adalah supplier, kemudian ada barang dan user. Karena tadi kan kita butuh suppliernya siapa, barangnya apa, dan usernya siapa yang menguploadkan. Nah, kemudian di stock controller sendiri di bagian method show, nah dia akan seperti ini, stock model. Nah, di show blade kita tinggal panggil aja sih di show di show blade stoknya.
stoknya apa, gini, gini, gini. Nah, di penjualan ini agak berbeda. Di penjualan kita ada penjualan biasa dan penjualan model, penjualan model dan penjualan detail. Nah, jadi kalau di penjualan detail ini dia yang ada foreign key-nya itu apa kan? Dia bikin relasi ke foreign key-nya itu. Ada penjualan sama barang, ya kan? Di penjualan detail. Penjualannya itu dari penjualan apa dan barangnya itu barangnya apa aja. Sedangkan di penjualan model itu ada relasi details. Details, di mana satu penjualan itu bisa punya banyak penjualan details. Nah, makanya relasinya adalah has many. Nah, terus di blade-nya sendiri, kalau yang di penjualan itu detailing, ya penjualan show blade penjualan. Nah, ini. Nah, dari penjualan tadi yang udah dipegang di controller, dia akan bisa memanggil penjualan kode, membeli, gini-gini-gini. Nah, terus yang di untuk rincian barang, dia kan berupa array ya, berupa banyak barang berupa array. Nah, makanya ini tadi, di penjualan, terus kita panggil nama relasinya di S-kan detail. Jadi detail ini dia akan berisi beberapa detail penjualan dari ID yang dipilih. Kemudian bisa dipanggil detail barang, nama barangnya apa, kemudian seperti itu untuk yang penjualan detail. Nah, untuk stok barang sendiri, filternya adalah ada supplier. Nah, sudah muncul. Kemudian, nah, saya akan menjelaskan dari filter stok barangnya aja dulu. Oke. Nah, di fitur stok barang kita ke indeks. Nah, di indeks, ini ada filter kategori ASI. Nah, ini. Nah, di sini akan memunculkan filternya itu apa aja dari kategori. Kemudian, untuk memproses itu, kita di dokumen ini, di Ajax. Nah, maksudnya adalah URL-nya kita tuh filternya tuh ngakses apa gitu loh untuk mendapatkan datanya itu. Nih, barang list, kemudian filter kategori. Kemudian agar pas kita filter itu langsung berubah muncul datanya. Nah, ini di filter kategori change function tabel barang drop. Kayak gitu. Sama misalnya kita ini nggak ada yang ini, ada kayak gini. Terus detailnya seperti ini. Nah, bersama transaksi penjualan nggak ada. Stop. Langsung. Nah, terus udah selesai. Jadi menunya ada profil pengguna tadi. Kita udah bisa upload, kita udah bisa ngedit. Dan kita coba edit lagi. Nah, kita udah bisa edit. Terus di level user sendiri kita udah bisa. Nah, kita coba import di level. Import level, open. Dan di level. Oh, karena ini kemarin tuh sebentar, saya coba hapus dulu yang ini. Kita coba import barang di level ya. Nah, kenapa saya coba yang di level? Karena eh, kan kodenya sama semua ya. Tadi saya udah jelasin di data user juga. Ini level variable. Nah, nih muncul. Ini data user. Udah bisa nampilin fotonya apa, namanya siapa, gini-gini-gini, detailnya gimana, kan. Kemudian kategori barang juga sama. Oh, di data user sendiri juga filternya udah kayak ini. Nah, udah bisa.
kategori barang juga udah bisa CRUD, data barang juga sama, udah bisa. Nah, udah sama semua, supplier juga ini bisa, stok barang juga udah bisa, data penjualan juga udah bisa. Nah, kemudian kita akan logout. Apakah bisa logout? Nah, kalau logout akan ke oke. Kita masuk lagi. Oh ya, ini passwordnya salah nih. Nah, udah bisa. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.